Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil presentasi kami, yaitu mengenai laporan auditor independen yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, Herwin Trikasih Putri, BP 19110010. Yang kedua, Dira Aprilia, BP 19110011. Yang ketiga, Muhammad Hadi Kurnia, BP 19110012. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan jelaskan sendiri, yaitu pengertian laporan auditing independen. Laporan audit independen adalah opini resmi sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Yang kedua, jenis laporan auditing independen. 1. Laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Bentuk paling standar dari laporan audit, di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material, disebut laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada laporan tidak memenuhi syarat disebut reservasi. Ada 2 syarat umum. Yang pertama, keberangkatan GAAP dan batasan ruang lingkup. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Namun, dalam opini wajar, kesalahan tersebut cukup kecil untuk tidak mengganggu akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira Aprilia. Kepada Dira, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang opini tidak wajar. Opini merupakan atau tidak wajar dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam pelaporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada tidak berpendapat. Penafsiran opini dilaporkan jika auditor tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika auditor memiliki kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi atau jika perusahaan telah membatasi ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memberikan opini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadi Kurnia. Kepada Hadi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu komponen laporan audit independen. Berikut ini adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit. Baik laporan auditor independen tidak wajar maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Pertama itu judul, laporan penerimaan, paragraf opini, dasar opini, masalah audit, tanggung jawab manajemen, dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, tanda tangan firma dan partner perikatan, dan terakhir tanggal. Salah satu perubahan yaitu adalah nama partner yang terlibat dalam perikatan harus dicetak dan ditandatangani di laporan auditor. Selanjutnya itu tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama itu meminta dokumen keuangan. Setelah memberitahu organisasi tentang audit yang akan datang, auditor biasanya meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku besar. Selain itu, auditor dapat meminta bagian organisasi bersama dengan salinan risalah. Yang kedua itu mempersiapkan rencana audit.
Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Yang ketiga itu menjadwalkan rapat terbuka. Manajemen senior dan staf administrasi kunci kemudian diundang ke pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit disajikan oleh auditor. Kerangka waktu untuk audit ditentukan dan masalah waktu apapun seperti jadwal liburan dibahas dan ditantangani. Kepala departemen mungkin diminta untuk memberitahu staf tentang kemungkinan wawancara dengan auditor. Yang keempat itu melakukan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilakukan dengan berbicara kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses. Yang kelima itu menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan yang merinci temuan audit. Termasuk dalam laporan tersebut yaitu kesalahan matematika, masalah posting, pembayaran resmi tetapi tidak dibayar, dan perbedaan lainnya, masalah audit lainnya juga terdaftar. Auditor kemudian menulis komentar yang menjelaskan temuan audit dan merekomendasikan solusi untuk setiap masalah. Dan terakhir yaitu menyiapkan pertemuan penutupan. Auditor meminta tanggapan dari manajemen yang menunjukkan apakah setuju atau tidak setuju dengan masalah laporan keuangan. Deskripsi rencana tindakan manajemen untuk mengatasi masalah dan tanggal penyelesaian yang diproyeksikan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.